Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Kali ini aku akan share ke kalian untuk yang mau ambil jalur masuk Prasejahtera. Ada apa saja persyaratannya? Simak ini dia videonya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan tentunya buat teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe. Ini dia videonya. Ini adalah persyaratan yang membedakan jalur masuk Prasejahtera dengan jalur masuk yang lainnya. Kita bisa lihat yang pertama, orang tua atau kakak atau kakak kandung ya, katakan orang tua atau kakak kandung atau adik kandung pendaftar beasiswa merupakan penerima program keluarga harapan atau PKH, menerima bantuan pangan non tunai atau BPNT, bantuan sosial tunai atau BST, dan atau penerima bantuan iuran atau PBI yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, dan dokumen pendukung berupa tangkapan layar pada laman DTKS Kementerian Sosial. Mungkin teman-teman yang baru ikut atau mau apply beasiswa tahun ini bingung ya, maksudnya gimana? Jadi tangkapan layar itu nanti di screenshot, teman-teman ngecek bahwa teman-teman tuh masuk di datanya DTKS Kementerian Sosial. Dan nanti teman-teman bisa pengecualiannya di sini ya, bahwa yang menerima itu bisa orang tua, bisa kakak kandung atau adik kandung yang merupakan pendaftar beasiswa ini merupakan penerima PKH gitu. Kayak gitu. Terus kita lihat lagi, yang kedua poinnya, pendaftar itu tercantum pada kartu keluarga, kepala keluarga penerima PKH, BPNT, BST, dan atau PBI, bagaimana dimaksud pada poin 1. Jadi nanti dilihat data di DTKS-nya dan termasuk penerima salah satu dari ini ya. Jadi masih aja yang bingung gitu. Apakah harus ke semuanya gitu terdaftar? Jadi jawabannya tidak ya. Jadi sudah aku jawab di video ini bahwa bisa salah satu. Jadi entah teman-teman terdaftar menjadi penerima PKH, BPNT, atau BST. Selanjutnya diutamakan pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana atau S1 atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister. Dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai 10.000 dari pendaftar. Jadi surat pernyataan ini teman-teman yang buat bahwa menyatakan isinya itu teman-teman memang orang pertama gitu yang mengejar gelar magister atau yang pertama mendapat gelar sarjana. Gimana kak kalau misalkan saya bukan yang termasuk seperti itu misalkan, apakah masih tetap bisa daftar? Jawabannya bisa, karena di sini diutamakan. Jadi benar-benar ada privilege ya. Jadi bukan berarti ini wajib gitu. Next lagi, pendaftar tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, atau juga TNI Polri. Karena memang jurusannya beda lagi, mereka masuk ke targeted group. Selanjutnya, yang kelima, memenuhi ketentuan batas usia per 31 Desember di tahun pendaftaran, ya pada tahun 2003 ya kalau sekarang, dan 42 tahun. Ya, jadi batasnya itu 42 tahun gitu, paling tingginya di nanti 31 Desember. Selanjutnya, memiliki IPK sekurang-kurangnya itu 3 pada skala 4 atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir. Nah, jadi transkrip nilainya itu harus dilegalisir. Terus juga mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lambat 2 tahun terakhir dari tahun pendaftaran beasiswa oleh ITS. Untuk ketentuannya, untuk program magister dalam negeri, skor minimalnya adalah 400 kalau misalkan menggunakan TOEFL ITP, 33 jika menggunakan TOEFL IBT, 30 untuk VT Academic, 4,5 untuk IELTS, Duolingo English Test 65, TOEFL 36, dan ekuivalen 400. Ada yang bingung, masih bingung apakah semua sertifikat ini harus punya? Jawabannya adalah hanya salah satu, karena di sini ada kata-kata atau. Jadi hanya salah satu. Ya kalau misalnya teman-teman punya banyak juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya, untuk pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris, untuk TOEFL ITP 500, untuk TOEFL IBT itu 61, VT Academic 50, IELTS 6,0, Duolingo English Test 95, TOEFL-nya 66 atau ekuivalen 500. Untuk sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.
Selanjutnya melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi ini bisa pilih salah satu. Jika teman-teman yang fresh graduated bisa minta rekomendasinya dari kampus, baik itu dari dosen, ketua prodi, atau mungkin atau misalkan teman-teman yang udah lama nih lulus sarjananya, bisa minta juga dari tokoh masyarakat. Cara mendaftar dari beasiswa LPDP, teman-teman mendaftar secara online pada situs beasiswa LPDP kemenkyu.go.id, melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran, lalu memastikan melakukan submit aplikasi pendaftar untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Lalu apa sajakah proses seleksi beasiswa prasejahtera? Sebenarnya proses seleksi dari beasiswa LPDP itu semua jalur masuk sama, hanya saja ada beberapa program yang men-skip salah satu tahapan. Untuk jalur prasejahtera sendiri, proses seleksinya ada 3, mulai dari seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Ini juga ada salah satu kebaruan di tahun sebelumnya, 2022, bahwa bagi peserta beasiswa prasejahtera yang mendaftar dengan LOA unconditional yang sesuai dengan ketentuan LPDP, dapat melanjutkan ke tahap seleksi substansi tanpa mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi buat teman-teman yang punya LOA unconditional, itu bisa langsung skip tahapan tes bakat skolastiknya. Lalu kita lihat ketentuan tentang perkuliahan paling cepat dan LOE unconditional. Ini banyak banget yang masih dipertanyakan karena mungkin teman-teman belum baca keseluruhan. Ya biasanya kalau misalkan aku mau ikut tes beasiswa kayak gini, aku print out semua, baik itu buklet, apapun itu, pengumuman, tanggal, jadwal, segala macam, biar aku benar-benar paham dan baru aku bertanya ketika memang benar-benar tidak ada atau tidak aku temukan di buklet tersebut. Masih banyak yang bertanya tentang perkuliahan ini, tolong disimak karena sudah jelas bahwa perkuliahan paling cepat untuk tahap 1 itu Juli 2023, sedangkan untuk yang masuk nanti seleksi di tahap kedua itu di bulan Januari 2024. Dan ini tidak bisa tawar-menawar, dan kalau teman-teman sudah punya LOA dan LOA-nya memang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, teman bisa ajukan defer ke kampus atau surat penundaan kuliah. Nah, untuk LOA sendiri ini sudah diperjelas lagi bahwa LOA adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dengan tanpa syarat, kecuali persyaratan sponsor pendanaan, dokumen fisik ijazah, dan transit nilai jenjang studi sebelumnya, dan atau persyaratan tambahan yang tidak beresiko mengubah status diterimanya orang tersebut sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju, serta memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, durasi studi, lama studi, permulaan studi, dan akhir studi. Untuk LOA unconditional yang diunggah harus memenuhi pertama, perguruan tinggi dan program studinya itu harus sesuai dengan pilihan pada aplikasi pendaftaran. Kedua, intake studi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat yang diizinkan. Yang ketiga, jika intake perkuliahan yang tercantum pada LOE yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka wajib melampirkan surat defer. Dan jika pendaftar mengunggah LOA tidak sesuai ketentuan LPDP, maka tidak memenuhi kriteria pendaftar ya, jadi dianggap tidak memenuhi. Yang tadi kita lihat untuk intake studi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat yang diizinkan harus mengacu kepada yang tadi. Lalu untuk perguruan tinggi, biar kalian tidak salah, makanya ada yang namanya buklet khusus yang masuk ke list-listnya yang dibiayai oleh LPDP. Jadi sebelum kalian centang-centang di aplikasi, kalian cek dulu di daftar perguruan tinggi yang dibiayai oleh LPDP. Lalu perlu teman-teman perhatikan untuk pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan oleh LPDP. Pertama, pendaftar yang melakukan kecurangan selama tahap pendaftaran dan atau seleksi beasiswa dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan dan persyaratan seleksi. Pendaftar yang melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi akan digugurkan dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa atau penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi atau tidak memenuhi pernyataan yang disampaikan pada surat pernyataan, maka ketentuan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Utama mengenai calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa. Apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa atau penerima beasiswa di kemudian hari diketahui memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka akan dikenakan sanksi administratif berat berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan dipemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Banyak sekali teman-teman di
terutama banyak sekali teman-teman yang mengeluh tentang sertifikat TOEFL. Makanya teman-teman, aku jarang banget ngasih rekomendasi tempat tes TOEFL karena aku takutnya itu yang aku rekomendasikan ternyata tidak tercatat di ITS atau mungkin ada ilegal mungkin atau apa. Jadi ini aku hanya mengimbau saja. Jadi ketika teman-teman ambil lembaga tes harus benar-benar yang terpercaya. Selanjutnya, bagaimana dengan ketentuan pengabdian yang ditetapkan LPDP? Penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah selesai studi secara berturut-turut. Nah, misalnya teman-teman menggunakan beasiswa LPDP untuk program magister. Kuliahnya itu kan 2 tahun. Berarti teman-teman wajib mengabdi itu adalah 5 tahun. Jadi nggak main-main ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar benar-benar harus diperhitungkan. Selanjutnya ini dia dokumen-dokumen yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa Prasejahtera. Mulai dari biodata diri, KTP, KK, program Prasejahtera harus ada tangkap layar pada laman Kemensos, terus scan ijazah S1, scan transkrip nilai, dokumen penyetaraan ijazah, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan, LOE, surat rekomendasi dan tokoh masyarakat, surat pernyataan pada aplikasi pendaftar, ada profil diri, komitmen kembali ke Indonesia, publikasi ilmiah, dan surat pernyataan bermateri jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana. Jadi untuk profil diri, komitmen kembali ke Indonesia itu sifatnya online form, tapi aku suka ngasih tip bahwa teman-teman bisa tulis dulu di satu file, nanti tinggal di copy paste, itu lebih mudah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan internetnya hilang tiba-tiba jaringannya, atau misalkan listriknya mati, dan lain sebagainya. Biar teman-teman lolos beasiswa LPDP, tips-tips trik yang lainnya teman-teman bisa langsung kunjungi channel Sahabat Ilmu, dan di sana sudah lengkap sekali. Teman-teman bisa klik ada playlist informasi beasiswa LPDP. Dan itu dia guys, di video kali ini banyak banget poin-poin surat pernyataannya yang harus teman-teman pahami. Mungkin next video aku akan secara khusus ngebahas tentang poin-poin surat pernyataan ini. Terus ini juga ada surat rekomendasi, mungkin formatnya bisa teman-teman print out langsung isi, atau bisa juga teman-teman buat lagi dengan mengikuti format ini. Terus ada juga ini contoh sertifikat TOEFL-nya sudah ada di sini, sudah termuat. Dan itu dia guys, video kali ini semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang lagi mau daftar beasiswa LPDP semoga dilancarkan. Thank you udah nonton, dan kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Thank you.